Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 MM4 akan mempresentasikan mengenai program manipulasi citra dan simple object detection. Dengan anggota saya sendiri Salma Binuril Haya, kemudian ada Fazrul Halim dan Sania Rizky Safarani. Aplikasi manipulasi citra dan deteksi objek merupakan aplikasi sederhana yang terdapat fungsi-fungsi dasar dari pengolahan citra yang mana memiliki 4 menu. Menu pertama yaitu dapat menampilkan data CSV dalam histogram. Menu yang kedua yaitu dapat memanipulasi citra, di mana menu ini mengimplementasikan fungsi-fungsi morfologi citra yang yaitu diantaranya ada blur, grayscale, resize, dan lainnya. Menu yang ketiga yaitu ada deteksi citra sederhana, di mana menu ini untuk dapat mendeteksi citra berdasarkan sudut yang terdeteksi, kemudian ditentukan bentuk berdasarkan sudut yang terdeteksi. Misalnya, pada citra yang diinput terdeteksi 3 sudut, maka akan dilabeli sebagai bentuk segitiga. Menu ini juga dapat disebut sebagai Simple Detection Object. Menu yang keempat yaitu kompresi citra, di mana menu ini digunakan untuk mengurangi ukuran file dari citra meskipun jika dikompresi menjadi sangat kecil, maka kualitas dari citra tersebut akan rusak. Next. Selanjutnya yaitu ada flowchart sistem dari program kita. Yang pertama yaitu mulai, lalu disebutkan dengan menu CSV ke histogram. Jika iya, maka user dapat mengonversi CSV ke histogram. Jika tidak, user dapat memilih menu manipulasi citra. Kemudian jika iya, user dapat memilih salah satu menu citra. Jika tidak, user dapat memilih menu simple deteksi objek. Jika iya, maka user akan memproses untuk mendeteksi objek tersebut. Jika tidak, user dapat memilih menu keempat yaitu menu kompresi citra. Jika iya, maka user dapat memulai proses kompresi citra. Jika tidak, maka program selesai. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sania. Oke, selanjutnya yaitu ada materi pengolahan citra yang diterapkan. Yang pertama ada histogram citra, yaitu merupakan diagram yang menggambarkan frekuensi setiap nilai intensitas yang muncul di seluruh piksel citra. Nilai yang besar menyatakan bahwa piksel-piksel yang mempunyai intensitas tersebut sangat banyak. Yang kedua ada citra biner. Yang ketiga ada morfologi citra, di mana operasi morfologi merupakan operasi yang umum digunakan pada citra biner untuk mengubah struktur bentuk objek yang tergantung dalam citra. Beberapa contoh lain aplikasi morfologi adalah untuk menentukan letak objek citra, menghaluskan kontur, dan menghilangkan lubang-lubang kecil. Selanjutnya ada thresholding yang digunakan untuk mengatur jumlah derajat keabuan yang ada pada citra. Dengan metode segmentasi citra ini, memisahkan antar objek dengan background dalam suatu citra berdasarkan pada perbedaan tingkat kecerahannya atau gelap. Dari citra grayscale, thresholding dapat digunakan untuk membentuk citra biner. Selanjutnya, ada teknik untuk membagi dan memisahkan citra ke dalam beberapa daerah region berdasarkan kemiripan atribut yang dimilikinya disebut dengan segmentasi. Segmentasi juga disebut sebuah proses yang membagi sebuah citra menjadi sejumlah bagian atau objek. Selanjutnya ada Gaussian blur atau filter blur menempatkan warna transisi yang signifikan pada suatu citra, kemudian membuat warna-warna pertengahan untuk menciptakan efek lembut pada sisi-sisi citra. Gaussian blur adalah salah satu filter blur yang menggunakan efek autofocus untuk mengurangi detail dan menciptakan efek berkabut. Kemudian selanjutnya ada kompresi citra yang merupakan aplikasi kompresi data yang dilakukan terhadap citra digital dengan tujuan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat di dalam citra sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan secara efisien. Pada citra hitam putih,
terdapat dua warna sehingga pada pikselnya hanya memuat satu bit yaitu 0 atau 1. Next. Selanjutnya ada ide yang dapat dikembangkan. Yang pertama, dapat melakukan kompresi citra yang berbeda format seperti mengubah format JPG menjadi PNG, kemudian dapat melakukan segmentasi citra dengan metode split and merge, serta region growing. Selanjutnya, menambahkan fitur dilasi, erosi, rotasi, opening, dan closing. Next. Kemudian selanjutnya ada pembagian tugas di mana Fajrul membuat sebuah program pada membuat histogram dengan file CSV, kemudian membuat program pada fitur citra. Kemudian ada Salma membuat program pada bagian fitur simple object detection, membuat program pada bagian fitur kompresi citra. Selanjutnya membantu menyusun laporan. Ketiga ada saya sendiri membuat dan manajemen laporan dan mencari referensi. Presentasenya masing-masing untuk Salma dan Fajrul ada 35% dan saya sendiri 30%. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya adalah merunning kode yang telah dibuat. Sebelumnya di sini merupakan kode yang telah kami buat, di mana di sini ada beberapa library, yaitu library untuk Streamlit, karena kita menggunakan implementasi Streamlit. Inilah tampilan dari Streamlit. Yang pertama adalah menu untuk mengubah dari data CSV menjadi histogram. Contohnya adalah di sini. Misalnya kita menggunakan CSV yang ini. Karena berdasarkan kode yang dibuat tadi, kita membaca per kolom. Dimana jika kolomnya tidak terdapat data, maka tidak terdeteksi dan tidak bisa dapat diubah jadi histogram. Jadi kita pilih misalkan di sini usaha mikro kecil. Ya, maka akan jadi histogram seperti ini. Ini untuk menampilkan data CSV dalam histogram. Selanjutnya adalah manipulasi citra. Di mana di sini misalkan kita menggunakan foto Lena ini. Dan tadi seperti di kode adalah terdapat before dan after dari file yang di run. Nah, di sini ada menu ingin dijadikan apa citranya. Di sini ada menjadi gray, jadi black white, di mana intensitasnya bisa diatur dengan slider. Kemudian ada pencil sketch dan bisa diatur juga dengan slider. Kemudian ada blur effect juga dapat diatur dengan slider ingin seberapa. Kemudian ada HSV convert, resize, dan Kani. Selanjutnya adalah simple deteksi. Misalkan kita menggunakan ini yang ada banyak bentuk-bentuk. Jika kita klik deteksi objek, maka akan dilabeli seperti ini. Bisa juga dengan objek yang lain, hanya saja dia akurasinya akan sedikit berantakan seperti itu. Begini. Ya, selanjutnya adalah kompresi. Misalnya kita menggunakan Picton juga. Misal kita ingin menguranginya dari ukuran aslinya, kita misalkan menjadi 35. Maka setelah dikompresi dia menjadi 29750, jadi aslinya 65,6 KB. Dan itu bisa di-download. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke Salma. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.